lebih dari 8 juta orang di seluruh dunia tiap tahunnya. 7 juta kematian diakibatkan langsung oleh perokok aktif dan sekitar 1,2 juta menimpa perokok pasif. Merokok menjadi faktor resiko peradangan di paru-paru. Karakteristik perokok yang sering abai terhadap protokol kesehatan tak kalah membahayakan. Merokok juga menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, kanker, penyakit saluran pernafasan, dan diabetes. Orang-orang yang memiliki komorbid tersebut memiliki resiko kematian tinggi saat terpapar COVID-19. Dan tidak benar merokok dapat mencegah penularan COVID-19. Stop merokok, cegah COVID-19. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Juru sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19. Tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah,
4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita talasemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita talasemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita talasemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita talasemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita talasemia saat ini. Talasemia terbagi menjadi 2, talasemia mayor dan talasemia minor. Talasemia mayor adalah orang yang menderita penyakit talasemia, sedangkan talasemia minor hanya sebagai pembawa gen talasemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan talasemia. Secara fisik, pembawa talasemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Talasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa talasemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa talasemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan pembawa talasemia, maka akan melahirkan 50% anak talasemia mayor. Jika sesama pembawa talasemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak talasemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa talasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak talasemia mayor. Begitu juga jika talasemia mayor menikah dengan pasangan normal. Di Indonesia, 6-10 dari 100 orang adalah pembawa talasemia. Jika penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa, maka ada 20 juta orang pembawa talasemia. Ini setara dengan jumlah penduduk Yogyakarta 7 kalinya. Fenomena pembawa talasemia di Indonesia seperti gunung es. Masih sedikit yang sudah terdeteksi, sisanya masih banyak yang belum diketahui. Ayo, screening darahmu sekarang. Nama saya Yonas Natboho dan saya sudah hidup di desa ini selama 65 tahun. Saya memulai masa kecil di sini sampai menikah dan punya cucu. Segalanya berjalan sangat lambat di sini. Kalau tidak di kebun dan urus ternak, saya menghabiskan waktu bersama keluarga kecil saya. Mau kemana pagi-pagi begini? Mau ke puskesmas, Opa. Ini hari ada vaksin COVID. Kemarin Bap Desa bersama petugas puskesmas keliling kasih info. Termana Opa mau ikut kok? Sudah mau. Semua orang di kampung sibuk bicarakan vaksin. Kenapa kita harus vaksin COVID? Bapak, ini minggu ada vaksin di puskesmas nih. Kapan Bapak mau vaksin? Kotong semua sudah nih. Kenapa saya harus divaksin? Selama ini saya baik-baik saja kok. Saya takut disuntik. Tidak mau. Kalau saya vaksin, saya sakit ke mana? Kamu siap? Tapi kita orang tua yang lain su vaksin Bapak. Dong tidak apa-apa. Saya tidak mau.
saya ini 70 tahun dan saya juga punya darah tinggi. Di kampung kita banyak yang sudah kena COVID. Orang tua seperti kita kalau tidak vaksin bisa bahaya. Mari sudah Bapak, semua orang sudah vaksin. Kita harus vaksin. Bapak, bulan depan ini Milky genap 5 tahun. Dia belum bisa divaksin. Saya divaksin supaya melindungi Milky, Bapak. Saya divaksin, saya lindungi Bapak dengan Mama. Saya juga tidak mau Bapak kena COVID masuk rumah sakit karena saya. Kalau Bapak mau lindungi Milky, Bapak harus mau divaksin. Sekarang Bapak penggiliran lindungi cucu dan keluarga. Karena beta sayang Bapak. Pengumuman Bapak Ibu, hari ini ada vaksin di puskesmas. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa vaksin COVID hari ini. Pengumuman Bapak Ibu, hari ini ada vaksin di puskesmas. Sekarang saya sudah divaksin. Hidup saya ini bukan lagi untuk diri saya saja, tapi demi keluarga saya, demi cucu saya. Menua dan takut itu wajar, tapi bukan berarti menolak divaksin. Mereka semua sudah melindungi saya. Sekarang saya siap melindungi keluarga saya.